Baik lagi di Kapia News, berita kasus terkini ya teman-teman. Jadi di sini gue akan bahas tentang kasus Subang, yaitu tentang pemeriksaan Danu kemarin ya teman-teman. Update apa sih yang terjadi gitu. Di sini ada video dari channel Freddy Sudaryanto mengungkapkan bahwasannya ada kayak perubahan sikap atau wajah gitu ya dari Danu ini setelah pemeriksaan kemarin ya teman-teman. Apa sih Bang gitu Danu perbedaannya gitu ya. Di sini diungkapin sama Freddy Sudaryanto tentang perbedaan gimmick wajah ya, apa yang terjadi kepada Danu setelah pemeriksaan ya teman-teman. Dan ada apa ya, semacam kalau saya lihat dia itu di luar kebiasaan aja. Di luar kebiasaan gitu. Apa ya, tidak seperti biasanya aja. Kemudian nah, ada yang fenomena menarik lagi, ada sumringahnya dari Danu. Sumringahnya ya? Ya, pada saat diwawancara oleh saya. Biasanya orang setelah dilakukan pemeriksaan, orang kan biasanya ya mungkin cemberut atau kayak diem gitu ya, karena kan pasti kemarin kan si Danu ini kan kayak diberi pertanyaan juga mungkin nggak banyak ya pemberian pertanyaannya, atau mungkin jawabnya agak lama ya, dan itu bisa sampai tengah malam itu teman-teman. Dan Pak Freddy ini nungguin gitu ya bersama Pak Heri ya, itu nungguin di situ di luar sambil nge-live tuh gitu kan bersama Pak Dedi juga kan. Kalau teman-teman ngikutin terus ya, gue juga ngikutin terus nih live-nya dari Pak Freddy ini sambil nungguin Danu gitu kan. Akhirnya kan Danu keluar, dan akhirnya di situ kayak ada perbedaan menurut Pak Freddy ini gitu kan. Biasanya Danu yang ya harusnya dia kayak mungkin banyak diam setelah dilakukan pemeriksaan, diberikan pertanyaan-pertanyaan oleh polisi. Kemudian dia ini kayak ada sumringah gitu, seolah-olah dia tuh kayak udah terbebas dari beban berat gitu. Jadi seolah menurut Freddy seperti itu. Tongsis saya, bahkan megang tongsis saya, malah dia langsung megang begitu sumringah dan serta-merta mengucapkan banyak kata-kata yang disampaikan di sana. Tersenyum dan sumringah. Nah, ini di luar apa ya namanya? Ya, di luar kebiasaan. Biasanya Danu pada saat selesai di BAP ya jarang tersenyum pada saat selesai di BAP itu. Harusnya seperti itu. Tapi kemarin begitu sumringah, begitu banyak tersenyum, kemudian interaksi dengan media cukup bagus, kooperatif, bagus. Ya, ini di luar kebiasaan ya. Di luar kebiasaan. Karena kan kalau saya lihat di kebiasaan, kalau setelah saya di BAP itu biasa Danu lebih sedikit sekali mengeluarkan kata-kata, dan senyumnya juga tidak terlalu banyak ya, malah jarang senyum mungkin pada saat keluar dari BAP ya. Tapi kemarin ada yang berbeda, yaitu begitu sumringah keluar dari sewajarnya orang kalau di BAP itu pasti kan dicecar berbagai pertanyaan sama kepolisian ya teman-teman. Otomatis wajahnya juga nggak mungkin semeringah gitu ya, karena dia sebagai saksi dan bisa juga nantinya sebagai tersangka gitu ya teman-teman. Tapi di sini kenapa gitu kan, kok Danu bisa semeringah ini, seolah-olah kayak beban dia tuh udah kayak tersalurkan, dan dia kayak meyakinkan kalau dia tuh nggak bersalah. Dan di sini saksi yang mungkin dia beri pertanyaannya itu udah sesuai kejujuran dia gitu ya. Jadi seolah tuh dia udah plong hatinya kayak gitu teman-teman. Jadi dia bisa semeringah seperti ini, menurut gue seperti itu ya. Gedung, walaupun sempat awalnya begitu cepat turun ngaguruk-duk, kemudian ditutup kepalanya oleh jaket, tapi pada saat dihidupkan dengan kamera begitu kooperatif dan sumringah, dan begitu berkata-kata di sana. Ini kan kalau dibaca secara gestur badan, gestur mimik ya, ini seolah-olah menandakan sesuatu hal yang kalau saya amati itu seperti ada melepaskan beban gitu. Kalau saya lihat itu seperti ada melepaskan beban yang berat, kemudian lepas dan plong
Ada semacam gestur seperti itu karena gini, orang kan biasanya habis di BAP itu lelah, capek, apalagi itu berjam-jam, ya kan? Betul. Ya seperti dia itu kemana di luar kebiasaan biasanya kan cukup menjawab biasa gitu kan, dan ya paling dia tanya baik gimana, dan baik. Tapi kemarin malah betul-betul sumringah, senyum dan ekspresi wajahnya yang beda, ya. Tongsisnya malah dia megang, yang tadi saya sampaikan. Artinya ada interaksi atau apa namanya, kata-kata yang memang di luar kebiasaan. Ya kita ini sekali lagi ini hanya gambaran saya saja bahwa sesuatu hal ada yang berbeda di sana. Ya kita berharap mudah-mudahan hasil daripada BAP tadi malam itu mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan lah. Amin. Kan, walaupun apa yang disampaikan oleh kuasa hukum perwakilan daripada Bapak Ahmad Topan Sudirjo, ya itu hanya mengulang. Pastinya hanya mengulang ya, pasti, karena si Danu ini kan udah diperiksa banyak sekali ya teman-teman. Jadi mungkin di sini dia terakhir kali akan diperiksa seperti ini, dan mungkin menurut polisi udah cukup kali keterangan dari si Danu ini, dan mungkin Danu ngerasa oh ini udah yang disampaikan udah benar, jujur, dan apa adanya gitu kan. Mungkin sebelumnya kan mungkin gua dapat info dari channel YouTube Anjas Asmara bahwasanya kalau dulunya kan mungkin Danu itu menuduh bahwasanya kayak Pak Yosep ini sebagai kayak dan istri keduanya sebagai pembunuhnya, diduga ya. Mungkin sekarang juga dia nggak tahu apa dia sekarang hanya tidak menduga lagi atau kayak gimana, dia netral gitu kan ya. Jadi di sini tuh mungkin polisi sudah mendapat kepastian dari pertanyaan kemarin si Danu ini tentang hal tersebut gitu, dan mungkin akan melanjutkan sesi ke saksi selanjutnya gitu, dan tidak ke Danu lagi untuk dicecernya gitu kan. Mungkin di si Danu ini udah lega, udah plong, sudah mengungkapkan semua isi hatinya dengan kejujuran yang mungkin di sebelum-sebelumnya dia mungkin belum ngeplong nih teman-teman, belum memberikan pernyataan-pernyataan yang dengan sejujur-sejujurnya. Dia masih mungkin ada rasa takut, ada rasa apa gitu kan, karena di sini kan mungkin dia sudah bisa memberikan keterangan yang menurut dia sudah sejujurnya mungkin ya gitu. Jadi kita juga nggak tahu bagaimana kelanjutannya gitu kan. Untuk kisah Subang ini memang begitu panjang dan berat, dan karena memang minimnya bukti-bukti gitu ya teman-teman, dan memang di sini mungkin banyak yang menutupi tentang kasus ini ya gitu. Jadi buat teman-teman yang mengikuti kasus Subang, tonton terus dan subscribe channel ini, karena gue juga akan update terus ya teman-teman. Dan teman-teman berhak berkomentar di bawah ini di channel ini tentang kasus ini ya teman-teman. Bagaimana perkembangan kasus ini, bagaimana nanti saksi-saksi seperti apa gitu. Kita sama-sama kawal terus ya teman-teman. Oke, sekian video dari gue. Buat teman-teman yang udah subscribe, gue ucapin terima kasih. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini agar dukung terus channel ini untuk terus memberikan berita-berita kasus terkini ya teman-teman. Oke, segitu video dari gue. Sampai jumpa di berita terkini selanjutnya. See you next video teman-teman.